Audio Jungle. Audio Jungle. Hai, selamat pagi Sobat Pustaka. Masih bersama Kak Hari dan siapa? Sakila. Nah, jadi di sini kami akan melanjutkan dongeng selanjutnya, Kombi. komik kumpulan dongeng H.C. Andersen. Nah, buku ini bisa kalian langsung saja baca, langsung saja pinjam di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Blitar, yang dimana dongeng ini nantinya akan bermanfaat bagi rekan-rekan yang memiliki adik-adik atau anak yang masih kecil, yang tentunya dongeng ini tidak membosankan untuk kalian semua. Mari kita baca ya. Yuk. Tadi di cerita pertama kita udah Putri Duyung, ya kan Sakila? Sekarang di cerita kedua kita akan langsung ke judul Prajurit Timah yang Pemberani. Oke, Yo, ini. langsung saja. Menjelang pagi hari, seorang anak terbangun dari tidurnya. Ia terkejut karena ada kado yang besar di sampingnya. Apakah ini kado ulang tahun dari ayah? Begitu. Ia buru-buru membuka kado itu. Wow, ternyata satu set prajurit timah lengkap dengan senapannya. Anak itu menata para prajurit timah di atas meja mainnya. Kalian akan tambah gagah bila berdiri di sini. Ini teman-teman, jadi biar kalian paham gimana lokasi ceritanya. Jika kita memilih dongeng yang memiliki gambar seperti ini, itu membuat anak-anak jadi bisa mengimajinasikan apa yang kita ceritakan. Begitu kan Sakila? Iya. Nah, nih. Terus, oke. Tetapi, dari 20 prajurit timah, ada satu prajurit yang berbeda. Ia hanya memiliki satu kaki. Khusus kamu, berdirilah di sini, di dekat istana, kata anak-anak yang memainkannya. Di depan istana, kertas, itu tampak boneka angsa yang berenang di kolam kaca. Sungguh indah. Tapi satu yang paling indah, yakni boneka balerina yang berdiri di depan pintu istana. Wah, ternyata ia seperti aku, berdiri dengan satu kaki. Prajurit itu berpikir bahwa balerina itu adalah pasangan hidupnya. Jadi setelah ditinggal pemiliknya, para mainan-mainan ini bisa bicara. Dia bisa bicara dan seakan-akan hidup seperti manusia. Oke. Jadi tadi ada seorang prajurit yang seorang prajurit yang kakinya itu tidak ada. Terus dia disandarkan di dekat istana biar dia tetap bisa berdiri. Setelah itu dia melihat ke kiri dan melihat boneka balerina. Boneka balerina itu seperti boneka balet. Boneka balet itu juga berdiri dengan satu kaki. Dan akhirnya seorang prajurit yang memiliki satu kaki itu berpikir kalau boneka balerina itu adalah jodohnya. Malam telah tiba. Semua mainan telah dirapikan. Begitu juga semua prajurit yang sudah dimasukkan ke dalam kotak. Saat penghuni rumah telah terlelap, semua mainan dalam ruangan hidup layaknya manusia. Mereka bisa bergerak dan berbicara. Ayo kita turunkan. Siap komandan, siap komandan. Semua prajurit keluar dari kotak yang dimasukkan. Jadi kita main bola, kata mainan-mainan yang dibawa. Bip 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 bip, aku mau, aku mau. Ada boneka robot-robotan bicara seperti itu. Asyik. Kini saatnya aku berbelanja, kata boneka-boneka mirip Barbie seperti itu. Nah, nih. Berbeda dengan prajurit timah berkaki satu, ia memperhatikan balerina.
itu menari-nari di kotak tempat tembakau. Sebenarnya aku ingin berkenalan dengannya, tapi prajurit yang memiliki kaki satu ingin kenalan sama balerina, tapi dia malu. Jam berdentang menunjukkan jam 12 malam. Tiba-tiba, bayangan hitam pun muncul dari dalam kotak tembakau. Bayangan hitam itu muncul turun dan menampakkan diri sebagai setan kecil. Sementara prajurit timah hanya termanggu. Selamat datang di wilayah kekuasaanku, wahai prajurit timah. Jadi ini ada semacam seperti Dracula. Dia tahu-tahu menghampiri prajurit yang berkaki satu tadi, yang timah. Ngeri, Ngeri. ya. Ngeri ya. Setan itu mendekati sang prajurit timah. Bre. Jangan sekali-sekali kamu menginginkan apa yang bukan milikmu. Oh, ternyata si Dracula ini dia juga suka sama balerina. Terus dia cemburu karena si prajurit timah ingin mendekatinya. Menjelang pagi, semua mainan telah dikembalikan ke tempatnya semula. Anak laki-laki itu mengambil prajurit timah berkaki satu dan meletakkannya di jendela. Aku mau sekolah. Sementara kamu berjaga di sini ya. Siapa tahu ada musuh datang. Tetapi ketika menjelang tengah hari, tiba-tiba angin berhembus kencang. Bagaimana ini? Aku sudah tidak tahan untuk menahan. Akhirnya prajurit itu pun terjatuh dari jendela. Aduh, Udah. sakit sekali. Nah, ini Sakila. Dia kan di jendela, terus dia jatuh. Aduh, sakit sekali. Setelah itu, mana Sakila? Sepulang dari sekolah, anak itu mencari-cari prajurit kesayangannya, yaitu prajurit timah yang berkaki satu tadi. Hei prajurit pemberani, di mana kamu? Tetapi usahanya sia-sia, karena hujan pun turun deras. Suara dari petir-petir itu. Aku harus kuat meskipun aku kedinginan. Prajurit itu kehujanan. Setelah hujan reda, ada dua orang anak laki-laki menemukan prajurit timah di tepi jalan. Wah, prajurit timah. Sayang kakinya cuma satu. Dia sepertinya membutuhkan perahu untuk berlayar. Kedua anak itu membuatkan perahu dari kertas, lalu mengalirkannya ke selokan. Pasti ia senang mendapatkan perahu kertasnya ya. Setelah hujan, ternyata arus air di selokan itu begitu deras, sehingga kapal melaju dengan sangat cepat. Sepertinya di depan itu terowongan, kata prajurit timah begitu. Wah, aku bisa tergelincir ke sana. Nih, Udah. prajurit timah. Nah, Sakila, kita lanjutin ya. Udah. Sebentar, belum. Nah, dah. Nah, di dalam terowongan itu tampaklah seekor tikus got. Tuh. Hei, apakah kau punya izin lewat sini? Kata tikus got seperti itu. Prajurit timah itu tidak takut dengan gertakan tikus. Aku ingin prajurit. Aku bisa menembakmu. Sambil si prajurit timah menodongkan senjatanya ke tikus kecil itu. Perahu itu pun melaju cepat meninggalkan tikus got. Tiba-tiba prajurit itu melihat sebuah cahaya terang. Apakah itu ujung dari terowongan ini? Kata prajurit timah begitu. Benar saja,
Terowongan itu merupakan tembusan dari sebuah kanal sungai. Tuh, dia langsung tergelincir seperti air terjun. Prajurit timah tergelincir, namun perahu kertas tersebut tidak mampu menahan derasnya air terjun. Dan akhirnya dia tenggelam. Sepertinya aku akan tenggelam, kata prajurit timah yang berkaki satu tersebut seperti itu. Udah. Sebentar, Sakila. Ini kurang dikit lagi. Ini, sampai sini. Sebentar saja, tubuh prajurit itu mulai tenggelam ke dasar sungai. Tiba-tiba, seekor ikan bertubuh besar menelan prajurit timah. Jangan, aku bukan makananmu, bukan makananmu, kata prajurit timah seperti itu. Sudah 1 hari, prajurit itu berada di dalam perut ikan. Tapi di hari itu, ikan meronta. Tampaknya seorang nelayan telah berhasil memancingnya. Jadi ikan yang memakan prajurit timah tersebut dipancing oleh seorang nelayan. Sesampainya di pasar, nelayan itu menawarkan ikan-ikan tangkapannya kepada semua pembeli. Silakan beli ikan segar ini, Bu. Silakan. Saya yang beli. Yang paling besar itu. Tuh. Sampai di rumah, ibu itu pun membuka perut ikan. Ia terkejut karena menemukan mainan anaknya yang hilang. Bukankah ini prajurit timah yang kamu cari kemarin? Benar, Ibu. Dialah prajurit yang kemarin hilang, kata si anak laki-laki begitu. Anak laki-laki itu segera meletakkan prajurit itu di depan istana kertas. Ini kamu kembali lagi untuk menjaga istana ini. Jangan pergi lagi ya, kata lelaki itu begitu kepada prajurit timah yang berkaki satu. Sudah. Nah, ini kita sampai di akhir cerita. Ketika malam tiba, semua mainan bergerak. Prajurit timah memberanikan diri untuk berbicara dengan boneka balerina. Boneka yang balet tadi yang disukai oleh prajurit timah. Tetapi tiba-tiba perbincangan itu terhenti karena setan kecil muncul pagi harinya. Anak laki-laki itu pun menemukan bongkahan timah berbentuk hati yang sangat indah. Apakah ini sisa prajurit timah dan juga boneka balerina yang hilang? Nah, sudah. Nah, jadi tadi itu cerita soal apa ya? Jadi ini sebuah keajaiban. Ketika Pangeran Timah yang berkaki satu ingin mengungkapkan kepada boneka balerina, ternyata dia didorong oleh si Dracula kecil itu tadi. Akhirnya si Pangeran Timah masuk ke dalam perapian api yang membakar tubuhnya. Tapi ternyata boneka balerina itu juga menyimpan rasa sama Pangeran Timah, dan akhirnya dia pun menolong si Pangeran Timah. Tapi akhirnya dia juga terbakar. Sisa-sisa bakaran mereka menjadi sebuah hati yang sangat indah. Dari hikmah ini kita bisa pelajari bahwa janganlah jahat kepada rekan kalian. Yang kedua, jika kalian mempunyai perasaan dan orang lain yang kalian tuju mungkin menerapkan sifat benci atau bagaimana, jangan beranggapan kalau mereka itu benci terhadap kalian. Don't judge book by the cover. Jangan nilai buku dari covernya, tapi nilailah dari hatinya. Baik, saya Kak Hari undur diri bersama siapa? Sakila. Kita undur diri. Sampai bertemu di dongeng-dongeng selanjutnya ya, teman-teman. Sampai jumpa. Bye.